Shalom saudaraku dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas sepanjang hari ini, kita sangat bersyukur karena pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini nanti akan memberikan kekuatan dan itu menuntun kita di sepanjang hari yang kita akan lalui. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Saya akan bacakan di ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Luar biasa ayat ini. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, Abraham menyambut dengan kata-kata seperti ini, ya Tuhan. Luar biasa. Ketika firman itu datang, dia langsung menyambutnya, ya Tuhan. Tetapi dengan sambutannya Abraham tidak mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Ketika ayat pertama firman Tuhan datang kepada Abraham, Abraham menyambut dengan senang. Ya Tuhan, mungkin ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Mungkin ini ada kabar baik. Tetapi masuk di ayat yang kedua, firman itu mengatakan, ambillah anakmu. Ketika diambil anaknya, apalagi Tuhan? Anak yang siapa anak itu? Anak yang engkau kasih. Mungkin ada Ismail, itu juga yang dikasihi. Tetapi secara terang Tuhan mengatakan, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Artinya anak yang engkau kasih di usiamu yang tua itu, Ishak itulah, ambillah dia. Lalu untuk apa diambil? Atau ada apa? Nah ini ada satu keterangan yang cukup jelas, yaitu yang kau kasih itu kamu pergi ke tanah Moria. Untuk apa Tuhan? Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepada. Kita perlu renungkan hal ini, saudaraku yang dimanapun berada. Abraham menyambut panggilan Tuhan, suara Tuhan. Tetapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan itu, nampaknya awalnya kelihatannya bagus, tetapi endingnya Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan anak Abraham yang dikasihi dia untuk sebagai persembahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara orang muda, saya pikir ini sesuatu yang sangat berat yang pada saat itu yang dirasakan oleh Abraham. Ada satu cerita. Satu keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Oleh karena pekerjaannya, dia sukses dalam pekerjaannya, dia menikmati pekerjaan itu, dan segala kebutuhannya tercukupi. Dia memiliki istri, dia memiliki 4 anak, 4-empatnya perempuan. Dia melihat sosok anaknya yang luar biasa bertumbuh, senyum manisnya, aktivitas sehari-hari, dia melihat anak-anaknya dengan senyum. Begitu bahagianya keluarga ini. Tetapi dengan singkatnya, ada bertubi-tubi masalah yang dihadapi keluarga ini. Keluarga ini, ya kita tahu, tentu akan tahu, dan mungkin cukup banyak yang tahu mengenai kisah ini. Namanya adalah Sparkford. Jadi Sparkford dia sebagai pengacara, dia sukses, dia menikmati pekerjaan yang sudah saya sampaikan tadi. Tepat di tahun 1871 ada peristiwa besar yang dialami di Chicago di Amerika. Ada kebakaran yang melanda dan rumahnya, asetnya terbakar habis. Dia mengalami masalah yang besar pada saat itu.
tetapi oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pada suatu saat, ketika dia memiliki sahabat, seorang pendeta yang bernama Moody, pendeta ini eh, memiliki rencana untuk melayani di London. Dan suatu saat, oleh karena temannya melayani di sana, dia pun rindu untuk melayani juga. Dia mengambil cuti dan untuk menikmati bersama keluarganya, dia rindu untuk pergi ke London juga, sambil juga membantu temannya, yaitu pendeta. Tetapi oleh karena kesibukannya, akhirnya istri dan anak-anaknya harus terlebih dahulu untuk pergi ke London. Mereka menaiki kapal dan pada tanggal 22 November tahun 1873, peristiwa yang besar dialami oleh keluarga Sparta. Ketika istrinya dan anaknya melakukan perjalanan, di dalam kapal itu ada peristiwa yang tidak diharapkan oleh keluarga itu. Kapal yang ditunggangi oleh istrinya dan anak-anak mengalami kecelakaan yang besar. Ketika mengalami kecelakaan itu, putrinya empat-empatnya tenggelam dan disaksikan oleh orang tuanya atau Nyonya Sparkle pada waktu itu. Saya tidak sanggup mungkin kalau dikala itu Nyonya Sparkle menyaksikan putrinya yang dicinta itu tenggelam, tetapi Nyonya itu sendiri pun selamat, puji Tuhan. Dan dia mengirim surat dan diketahui oleh suaminya. Suaminya akhirnya mendengar kabar itu dan dia pergi untuk mengunjungi ke sana. Singkat, ketika mengunjungi, awak kapal mengatakan seperti, Bapak Sparkle, di sinilah beberapa waktu yang lalu tenggelamlah kapal Ville du Herve. Ketika dia mendengar awak kapal itu bicara demikian, Sparkle menangis meneteskan air mata yang begitu luar biasa karena dia melihat mengenang anak-anak yang dia cintai tenggelam dan meninggalkan dia. Singkat ceritanya, Sparkle bertemu dengan istrinya. Dia mengatakan, jangan bersedih karena anak kita pergi untuk sementara dan kita akan berjumpa dengan dia. Mungkin ini lain daripada kisah daripada Abraham yang begitu luar biasa. Tapi yang saya mau katakan adalah penderitaan dan kegelisahan yang hebat pada waktu itu yang dikatakan Tuhan, ambil anakmu dan persembahkan itu. Tiada satupun yang tahu kecuali Abraham saja dan Tuhan di saat itu. Istrinya pun tidak tahu, Sparkle pun juga tidak ada yang tahu. Mungkin begitu dalam kegelisahan yang dia alami, hanya Tuhanlah yang tahu pada waktu itu. Bapak Ibu yang diberkati, teman-teman saya semuanya, saudara saya semuanya, saya rindu di pagi ini saya mau mengatakan bahwa perlu kita merenungkan sejenak bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan kita. Kita, orang di dekat kita tidak akan mengetahui permasalahan kita kalau kita tidak cerita dengan dia. Tetapi Abraham dan Sparkle, hanya Tuhanlah yang tahu pada waktu itu. Bila mana kita menyadari hal itu, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin perlu kita renungkan. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang mengetahui masalah. Mungkin itu renungan kita. Bila mana kita berserah dan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tentu akan memberikan kekuatan yang pasti, khususnya di sepanjang satu hari. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.